Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama dan yang utama, yang paling diutamakan ialah puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling besar itu nikmat iman dan Islam. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama sahabatnya Khumail pergi ke hutan dan menyinggahi tanah perkuburan. Wahai ahli kubur, wahai penghuni tempat sunyi ini, bagaimana keadaanmu? Sepengetahuan kami, harta yang kau tinggalkan telah dibagi-bagikan, anak yang kau tinggalkan telah menjadi yatim, dan janda-janda yang kau tinggalkan telah menikah kembali. Bagaimana keadaanmu di alam sana? Kemudian beliau berkata, wahai Khumail, seandainya mereka bisa berkata, seandainya mereka bisa berbicara, pasti mereka akan mengatakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Menangis beliau. Kemudian beliau berkata kepada Khumail, kubur adalah tempat penyimpanan amal. Kapan kita tahu? Setelah kematian menjemput kita. Alhamdulillah, hikmah dari kisah di atas itu, amal perbuatan yang baik dan yang buruk kita akan tersimpan di alam kubur, sebagaimana terpeliharanya di dalam suatu kota. Kisah ini banyak sekali diriwayatkan dalam beberapa hadis, bahwa amal baik dan buruklah yang menemani kita di alam kubur. Jika amal kita baik, maka akan datang seseorang di alam kubur kita, seseorang berwajah tampan, wangi, putih, yang akan selalu menghibur kita sampai hari kiamat. Dan jika amal kita buruk, maka begitu jugalah, maka akan datang seseorang kepada kita, seseorang yang buruk dan berbau busuk, sehingga kita mendapatkan kesengsaraan. Itu kalau amal kita baik. Kalau amal kita buruk, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita amal kita baik, sodap, yang menemani kita orang-orang putih, ganteng, wangi. Kalau amal kita buruk, na'udzubillah min dzalik, yang menemani kita yaitu orang yang buruk dan berbau busuk. Jadi kita selama di dunia, kita harus memanfaatkan kesempatan dan kesehatan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gunakan sebaik-baiknya waktu, karena waktu itu lebih baik daripada emas. Jika kita mempunyai harta, sedekahkan. Jika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, diajarkan kepada kerabat-kerabat kita, diajarkan kepada saudara kita, diajarkan kepada teman-teman kita. Dan yang paling penting yaitu jika kita mempunyai anak, ajarkan anak kita tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apabila mati anak Adam, putuslah semua amalnya. Qata'a amaluhu min salasati. Apabila mati anak cucu Adam, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yaitu pertama, shadaqatin jariyah. Maka jikalau kita mempunyai harta, kita bersedekah kepada masjid-masjid, kepada pondok-pondok pesantren. InsyaAllah itu akan menjadi amal jariyah bagi kita, dan ilmu yang bermanfaat. Jika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita. InsyaAllah jika mereka mengamalkan ilmu yang kita kasih, maka itu akan menjadi amal jariyah bagi kita. Yang ketiga, ini yang paling penting, anak soleh dan soleha yang mendoakan kita. Jika kita mati, tidak akan ada mendoakan kecuali anak yang soleh. 80% orang lain akan mendoakan kita. Bimbinglah anak untuk
bertumbuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbinglah anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Jikalau kita mati, ada yang mendoakan kita. Alhamdulillah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.